Udah. Recording in progress. Kita mau kasih banjir kan dah lari. Merokok apa satu belakang lagi ini? Batik. Siapa itu? Anjay. Siapa itu? Kita tangan angin. Kenapa jangan Tapi kayaknya belum Udah. ada. Di sini. Kok ada kopi? Peregangan. Itu. Sesuka hatimu. Dek gagal. Siapa yang goreng di sini? Ada aku. Ada aku di sini. panjang aja rindu. Namanya jadi Yang rindu. Kuliah. Lalu 15. Habis nggak sampai. Saya mau koi. Gimana? Oh, oke. Jangan. Jiwa menentukan dia memilih untuk bicara tentang cahaya mata kebajikan merubah dunia Banyak. seperti bintang. Ya, kenapa? Nanti itu kalau di sana dia. Dari harapan terpadam di tengahnya. Nomor. Panas ya. Hampir bes tominya to ma to mi. To on telepon bes. Kailangan di Empat ah. biasa ma foto kayak pakaian. Teleponan itu marah hitam. Oh, ano. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesetiaan adik-adik semua. Sampai detik ini HP-nya masih on fire, masih semangat. Semoga sudah makan siang dan sudah sholat. Karena waktu sudah mau jam 12. Kita tunggu lagi 5 menit sampai jam 1, maaf. Pemateri juga sudah ada di link Zoom ini. Juga kakak-kakak kalian itu Kak Fauzan dan Kak Hairul juga sudah ada dalam link Zoom. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kayaknya partisipan masih 50. Jadi buat pemateri Pak Sadik, mohon tunggu sebentar lagi. Kami sedang mengundang mahasiswa yang lainnya. Adik, Dede, ini link absennya sudah saya bagikan di chat. Jadi tidak usah lagi cek WA, langsung diklik saja di komen chat.
Isi memang, jangan nanti lagi dilupa kayak tadi. Oke, oke Pak Fosan silakan. Buka Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adik-adik kita sudah masuk di sesi 4 materi pencegahan dan penanggulangan toleransi radikalisme yang akan dibawakan oleh Pak Sadik, Esos, MSc. Sebelum masuk materi, sebaiknya adik-adik siapkan pulpen dengan kertasnya supaya materi yang diberikan oleh dosen ditulis. Teman-teman yang lain gimana? Kenapa baru 62 partisipan? Ketua kelas tolong hubungi dulu teman-teman yang lain. Ketua kelas. Tunggu. Baru 67 Sadik Pak Sadik, cek. Lain baru mau pasang baju, Kak. Jadi tunggu sebentar ya Dek, kita tunggu teman-teman yang lain. Karena Mbak masih 79 ini peserta. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum absen memang, supaya pas penerimaan materi kalian fokus. Satu, mendengarkan materi, tidak ada lagi gerakan tambahan. Yang lain kalau di notis ininya apa, disuruh kasih nyala videonya, tolong dikasih nyala karena ini semua penilaian. Bisa didengarkan? Bisa. Bagaimana Pak? Halo, Assalamualaikum, bisa dengar? Oh iya Pak, saya dengar. Slide-nya terlihat ya? Oh, sudah terlihat Pak. Jadi mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada
Adik sebagai pemateri sesi 4 kali ini. Saya dengan hormat persilakan. Baik, terima kasih host dan co-host panitia PKKMB tahun akademik 2021-2022 Universitas Dulako. Terima kasih sudah menyiapkan ya dan memfasilitasi proses pemberian materi ini. Dan yang saya hormati seluruh adik-adik mahasiswa yang baru bergabung di Universitas Tadulako untuk tahun akademik 2021-2022. Dan saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan insya Allah semuanya nanti diberkati oleh Tuhan, kalian bisa selesai ya, sesuai dengan cita-cita dan harapan orang tua kalian. Amin. Baik, saya diminta untuk memberikan materi ya, pencegahan, penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Nah, kenapa ini menjadi sebuah hal yang penting, kemudian menjadi sebuah hal yang harus disampaikan kepada kalian sebagai mahasiswa baru. Ya. Nah, memang kalau kita bicara radikalisme, terorisme, penyebaran paham-paham ya, yang bertentangan dengan ideologi negara, ini mungkin kalian sudah pernah dengar, sudah pernah membaca, sudah pernah menonton berita-berita berkaitan dengan gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan terorisme, ya. Kemudian paham-paham atau ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi negara. Kita punya ideologi, ada Pancasila, ya, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945. Ini menjadi penting disampaikan kepada kalian. Kenapa? Karena kalian adalah generasi muda yang nantinya akan melanjutkan kehidupan bangsa ini. Ya, apalagi di zaman teknologi yang canggih sekarang ini, informasi-informasi, berita-berita, ajaran-ajaran, ya, model-model gerakan sangat gampang kita akses, sangat gampang kita baca, sangat gampang kita nonton, ya. Tersebar di YouTube, tersebar di Facebook, tersebar di Instagram, dan media-media yang lain. Nah, kalau kalian tidak punya kesiapan, kalau kalian tidak memahami ini, maka kalian sebagai generasi muda akan sangat gampang, akan sangat mudah untuk dipengaruhi, dan nantinya akan memiliki paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Mungkin kalian dengar kasus Poso ya, yang sampai sekarang terus ini ada pengejaran-pengejaran oleh pihak keamanan, ya, kepolisian, TNI, di mana ada sekelompok orang yang ingin mendirikan negara Islam, ya, di luar dari ideologi negara. Nah, itu adalah bagian contoh dari paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara, kemudian mengambil tindakan-tindakan ya dalam bentuk gerakan-gerakan yang radikal, dan sampai dengan tindakan-tindakan terorisme. Ya, terorisme itu adalah mencoba menakut-nakuti orang, membuat teror, ya, namanya terorisme. Jadi isme, ya, kepercayaan atau orang-orang yang melakukan teror kepada orang-orang yang lain. Nah, tentunya kita tidak berharap kalian sebagai generasi muda terlibat, ya, kemudian terpengaruh dengan paham-paham seperti ini. Nah, itu mengapa generasi muda? Kalian adalah generasi muda, ya, generasi harapan bangsa, generasi harapan orang tua. Tentunya kalian berharap, ya, orang tua kalian berharap bahwa dengan kuliah kalian punya kehidupan menjadi lebih baik, cita-cita kalian bisa terpenuhi, orang tua akan menjadi bangga dengan kalian. Nah, kalian sebagai generasi muda sangat mudah, ya, sangat mudah untuk dirasuki, sangat mudah untuk dipengaruhi.
sangat mudah untuk diiming-imingi, janji-janji, ya. Sangat mudah untuk dipengaruhi. Nah, kalau kalian tidak mampu membentengi diri, kalau kalian tidak mampu mencerna informasi, tidak mampu mencerna paham-paham yang diberikan kepada kalian, kita tidak berharap atau mungkin saja kalian nanti akan menjadi generasi muda yang akan bertentangan dengan paham-paham negara, dengan Pancasila, dengan undang-undang, ya. Yang terburuk nanti kalian sudah akan mulai melawan orang tua, sudah tidak mulai percaya sama ajaran-ajaran yang ada, kalian sudah berpikir bahwa ajaran yang baru ini adalah ajaran yang paling bagus, ya. Ada banyak contoh-contoh seperti itu. Nah, ini ada fenomena-fenomena radikalisme yang terjadi, ya. Di tahun 2018, tahun 2019, ya, 2021. Bagaimana misalnya di Surabaya, ya, ada kejadian di mana anak-anak remaja usia 16 sampai 18 kemudian melakukan bom bunuh diri, ya. Di bulan Juni 2018 Densus, ya, ini salah satu unit di kepolisian di Polri yang khusus menangani anti teror, ini menangkap 3 mahasiswa. Kemudian di tahun 2019 berita dari bbc.com itu hampir 50% siswa dan mahasiswa mendukung cara-cara kekerasan dalam menghadapi masalah dan konflik. Kemudian 8 Maret 2021 ada bom bunuh diri, ya, ini juga dilakukan oleh orang-orang yang masih muda. Nah, kenapa? Pertanyaannya harus generasi muda, karena tadi itu, ya, sangat mudah dipengaruhi, ya, gampang termakan sama iming-iming, janji-janji, ya. Kemudian selalu masih ingin mencari jati diri. Siapa saya sebenarnya? Kalau kalian salah bergaul, kalau kalian salah di lingkungan yang salah, maka kalian nanti juga akan menjadi orang yang salah. Ya, makanya ketika nanti akan memulai perkuliahan, ketika akan memulai kelas atau sudah berinteraksi dengan teman-teman di kampus, kalian sudah harus mulai ya, memilah teman yang baik, ya, organisasi-organisasi kampus yang baik. Karena di kampus juga ada banyak organisasi-organisasi, ada banyak lembaga-lembaga kampus, ya. Carilah organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga kampus yang sesuai dengan hobi dan minat kalian. Ya. Kemudian dilihat baik-baik, dicermati baik-baik, ditelaah baik-baik. Apakah organisasi atau lembaga-lembaga kampus ini memang tidak bertentangan dengan paham-paham radikal, tidak mengajarkan tindakan-tindakan teroris, tidak mengajarkan tindakan-tindakan kasar, tidak mengajarkan sesuatu itu harus dilakukan dengan cara-cara keras. Ya. Kemudian lihat apakah visi misinya tidak bertentangan dengan undang-undang atau dengan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Ya, itu. Jadi kalian silakan berorganisasi, berlembaga di kampus, tapi tolong untuk dicermati baik-baik. Ya, hindari itu. Kenapa? Karena kalian sebagai generasi muda sangat gampang untuk dipengaruhi, sangat gampang untuk diiming-imingi, dijanji-janji. Ya, apalagi kalau kalian biasanya dibully, dibilang penakut lah, dibilang pengecut lah, dibilang tidak berani lah, ya. Otomatis jiwa muda kalian itu akan bangkit, akan melawan, akan berontak. Maka tanpa berpikir panjang langsung saja ikut, ya. Padahal ketika kalian ikut itu sudah bertentangan ternyata dengan ajaran-ajaran yang ada. Kalian sudah melakukan tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan yang berbau terorisme, ya. Sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan paham-paham yang berdasarkan ideologi negara. Jadi itu yang penting untuk selalu diperhatikan, ya. Radikalisme, ya. Radikalisme kalau menurut
para pakar, ya ini disadur dari Wong 2019 ya, dan kawan-kawan, radikalisme adalah sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir-balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrem. Ya. Jadi radikal. Jadi bersifat revolusioner, ingin perubahan yang cepat, ya, tidak melalui proses, secara total, dengan menjungkir-balikan nilai-nilai. Jadi nilai-nilai yang berlaku itu diabaikan. Kalau tidak tercapai caranya, maka akan dilakukanlah dengan cara-cara yang melalui tindakan-tindakan kekerasan atau aksi-aksi yang ekstrem. Saya kasih contoh misalnya ketika kalian menginginkan sesuatu di rumah, ya. Kemudian sesuatu itu kalian lakukan dengan cara yang ingin cepat dipenuhi. Tapi orang tua belum mampu untuk memenuhi kebutuhan kalian itu. Maka kalian akan melakukan tindakan-tindakan lewat kekerasan atau aksi-aksi yang ekstrim. Misalnya dengan memecahkan gelas, ya, melawan sama orang tua, minggat dari rumah, ya, dan seterusnya. Itu contoh-contoh radikal, ya, yang kalau kita bilang itu di kehidupan kita di rumah misalnya. Ada keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, ya, atau menginginkan perubahan-perubahan, kemudian tidak bisa dipenuhi sama orang tua, kalian melakukan tindakan-tindakan kekerasan, memecahkan kaca dan seterusnya, ya. Itu contoh sederhana. Nah, di kehidupan kampus juga begitu nanti, ya. Mungkin saja nanti di kampus kalian akan menemukan hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan kalian sebagai masyarakat kampus. Di kampus itu diberi ruang mimbar bebas, ya, mimbar akademik kita untuk menyampaikan pendapat, ya, menyampaikan gagasan-gagasan kita, ada ruang-ruang itu diberikan. Malah sampai dengan cara-cara melakukan aksi-aksi demonstrasi. Itu dimungkinkan, negara juga menjamin itu. Tapi tidak boleh dengan tindakan-tindakan dengan cara kekerasan atau aksi-aksi yang ekstrim. Kita bisa lihat ya banyak aksi-aksi demo, misalnya mahasiswa melempar, ya, membakar, ya, sampai melukai orang lain, mengganggu pengguna jalan yang lain, mengganggu masyarakat yang lain. Itu sudah salah namanya. Jadi kalaupun nanti mau menyampaikan pendapat, mau menyampaikan gagasan-gagasan, kita harus sifatnya ilmiah dan tidak mengganggu kepentingan umum. Ya, itu yang penting untuk dicamkan sama adik-adik mahasiswa semuanya. Nah, ini karakteristik radikalisme. Intoleran, ya. Tidak mau toleransi, selalu intoleran dia. Tidak mau memahami, tidak mau toleransi dengan pihak lain. Pokoknya mau menang sendiri, merasa diri menjadi lebih baik. Yang lain itu tidak baik, ya. Kemudian yang kedua, fanatik terhadap sesuatu, ya, tidak mau mendengarkan saran, tidak mau mendengarkan pandangan, tidak mau mendengar pendapat, fanatik. Pokoknya A. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Yang ketiga itu eksklusif. Merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih baik, ya. Kemudian yang keempat itu revolusioner. Selalu ingin perubahan secara cepat, tindakan-tindakan harus dengan cara-cara yang cepat, perubahan-perubahan yang cepat, tidak pernah mau memahami kondisi yang lain, gitu. Ya. Kemudian anarkis. Anarkis selalu ingin dilakukan dengan cara-cara kekerasan, ya. Kalau ada sesuatu selalu ingin dilakukan dengan cara-cara keras, ya. Nah, yang terakhir itu rigid, tidak mudah berubah, kaku, ya. Pokoknya kalau ada sesuatu selalu dengan prinsipnya,
apapun masukan pandangan-pandangan dari pihak lain, dia tidak bergeming, tidak mudah berubah, pokoknya kaku, ya. Nah, ini beberapa karakteristik dari radikalisme. Jadi ada intoleran, ada fanatik, ada eksklusif, revolusioner, ya, anarkis, kemudian rigid, tidak mudah berubah atau kaku, ya. Nah, ini karakter ini nanti bisa adik-adik mahasiswa lihat ya, kalau ini ada muncul di dalam diri atau perilaku teman-teman kalian di kehidupan kampus, berarti ada tanda-tanda teman-teman kalian itu sudah mulai terpapar paham radikalisme. Ya, sudah mulai intoleran, sudah mulai fanatik, sudah mulai eksklusif, sudah mulai revolusioner, sudah mulai anarkis, ya. Kemudian kaku. Itu, ya. Ada sekitar 6 karakteristik radikalisme. Nah, ini ada 2 faktor penyebab radikalisme. Yang pertama faktor ideologi. Ini pertama faktor ideologi berkaitan dengan keyakinan, ya, yang dianut dan emosi spiritual yang kuat. Ya, ini banyak ada paham-paham, ya, paham-paham keyakinan keagamaan, merasa agamanya lebih baik, merasa golongannya lebih baik, ya. Itu. Merasa agamanya lebih kuat, merasa agamanya lebih baik daripada agama-agama yang lain, merasa kelompok agamanya lebih kuat, ya. Itu faktor-faktor, salah satu faktor-faktor dari penyebab radikalisme. Kemudian faktor non ideologi, ya, ini berkaitan dengan ekonomi, kemiskinan, ya, atau dendam, sakit hati, ketidakpercayaan, pernah dihianati, pernah dibohongi, dan seterusnya, ya. Jadi penyebab radikalisme ini ada 2 hal, ada faktor ideologi dan faktor non-ideologi. Kemiskinan, faktor ekonomi bisa menyebabkan radikalisme. Kelompok-kelompok penyebar paham radikalisme akan sangat mudah masuk ke kelompok-kelompok masyarakat yang ekonominya lemah, yang miskin. Dengan janji-janji, dengan iming-iming, dan seterusnya. Kita bisa lihat ya, banyak contoh hasil-hasil penelitian. Sebagian para pelaku-pelaku radikalisme itu adalah kelompok orang-orang yang ekonominya tidak mampu. Mereka diiming-imingi dengan janji, dengan uang, akan dibiayai hidupnya, kemudian melakukan tindakan-tindakan radikal. Menjadi teroris, melakukan bom bunuh diri, menembak, dan macam-macam. Jadi ada janji-janji begitu, ya. Kemudian ada soal dendam, sakit hati, ketidakpercayaan. Nah, ini ada 2 hal penyebab radikalisme, ada faktor ideologi, kemudian faktor non ideologi, ya. Nah, generasi muda versus radikalisme. Kenapa generasi muda? Pertama, generasi muda, utamanya kalian adik-adik mahasiswa, rentan mengalami permasalahan psikologis, krisis identitas, apalagi masih baru, ya, kemudian mulai masuk di kampus, ketemu dengan teman-teman baru dengan segala macam model, ya. Kadang-kadang kita merasa rendah diri, begitu melihat teman-teman yang lain lebih baik daripada kita, ya. Krisis identitas, ya. Kemudian low self control, lemahnya kontrol diri. Begitu ada yang ajak, begitu ada yang hasut, begitu ada yang provokasi, begitu ada yang iming-iming, ya, kita langsung saja pokoknya mengatakan, iya, saya ikut, oh itu bagus. Kita tidak mampu kontrol kita punya diri, kita tidak pernah mau berpikir atau menyaring atau filter, apakah yang disampaikan ini benar, apakah yang disampaikan ini tidak membahayakan saya.
Apakah yang disampaikan ini tidak merugikan saya? Bagaimana nanti orang tua saya? Bagaimana nanti keluarga saya? Bagaimana nanti kuliah saya? Ya, itu yang persoalan kontrol diri yang lemah. Pokoknya begitu diajak, dijemput, langsung oke, kita berangkat, ayo. Karena kalau tidak ikut nanti kita akan akan dibully, akan disingkirkan dari teman-teman yang lain. Harus kita lakukan yang namanya kontrol diri. Apakah ini bagus? Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat buat saya? Apakah ini bermanfaat buat keluarga saya? Apakah ini bermanfaat untuk kuliah saya atau tidak? Ya. Yang lain adalah background keluarga, ya, latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga juga ini sangat mempengaruhi dari cara berpikir kita, dari tindakan-tindakan kita, dari sikap kita untuk melihat radikalisme ini. Kadang-kadang background keluarga, kalau yang broken home, ya, yang keluarganya kacau, ya, atau keluarganya terlalu fanatik agama, ya, atau keluarga yang selalu tidak toleransi, ini bisa membangun juga yang namanya paham-paham radikalisme di dalam diri kita, di dalam diri kalian. Makanya penting sekali, salah satunya adalah radikalisme itu bisa dikurangi, bisa dihilangkan dengan dukungan dari keluarga. Ya. Yang lain lagi adalah pergaulan yang salah. Tadi saya sampaikan, ketika kalian masuk ke lingkungan yang salah, ketika kalian masuk ke lingkungan yang salah, maka kalian juga akan menjadi orang yang salah. Nah, ketika kuliah, ketika sudah mulai nanti masuk kelas, ketika sudah mulai berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman baru, ketika mau bergabung dengan lembaga-lembaga di kampus, rekan-rekan mahasiswa baru agar bisa memilih yang nantinya bisa membuat kuliah saya ini sukses, bukan justru berhadapan dengan masalah. Ya. Halo, masih didengar ini ya? Masih jelas ya? Ya Pak, ya Pak. Masih. Masih Pak, masih Pak. Masih. Masih, Pak. Masih, Pak. Kemudian yang kedua, Masih, Pak. Masih. Masih. oke, kemudian yang kedua itu adalah rasa ingin tahu yang tinggi dan senang mencoba hal yang baru. Ini hal yang wajar kita sebagai manusia. Manusia itu selalu ingin mendapatkan hal-hal yang baru, tantangan-tantangan, petualangan-petualangan, ya. Itu adalah sifat natural, sifat alami manusia, ya. Tapi lagi-lagi kalian harus ingat, sesuatu yang baru, mencoba hal yang baru, tantangan yang tinggi, kalian harus pastikan bahwa mencoba hal yang baru ini adalah hal-hal yang tidak akan merugikan kalian nanti. Justru yang kalian harus cari adalah mencoba hal-hal yang baru yang bisa membuat kalian menjadi lebih baik, yang bisa membuat kalian menjadi lebih sukses, yang bisa mendukung kalian punya proses-proses perkuliahan. Bukan justru mencoba hal-hal yang baru, kemudian kalian nanti akan mendapatkan masalah di kampus. Akan mendapatkan masalah dalam proses belajar mengajar. Akan mendapatkan masalah dengan tenaga pengajar atau dosen. Ya. Silakan. Sangat manusiawi, sangat wajar ketika kita sebagai manusia ingin mencoba hal-hal yang baru. Tapi harus diingat, hal-hal yang baru yang kita akan coba adalah hal-hal yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Bukan justru membuat kita menjadi lebih buruk atau justru nanti bisa bermasalah dengan hukum. Ya. Ini yang paling penting harus dicamkan di teman-teman adik-adik sebagai mahasiswa nanti. Ya. Kemudian
Yang ketiga, proses berpikir yang keliru, ya. Seolah-olah kita itu selalu merasa lebih baik, seolah-olah kita itu merasa lebih benar. Apa yang kita punya pikiran itu adalah pikiran yang benar, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain, ya. Ketika ada masukan, ada pandangan-pandangan, ada saran-saran buat kalian, kalian selalu mengabaikannya. Selalu di kepala kalian itu adalah pikiran-pikiran negatif, bukan pikiran-pikiran yang sifatnya positif. Selalu berpikirnya keliru. Ketika kalian memulai pikiran itu dengan pikiran negatif, maka diyakini bahwa dalam satu hari itu kalian punya cara berpikir tidak akan pernah berpikir baik. Kenapa? Karena ketika memulai start sudah dimulai dengan pikiran-pikiran negatif, ya, atau cara berpikir yang keliru. Kalau kita biasa bilang itu negative thinking, sudah berpikir negatif duluan, ya. Jadi ada tiga hal, ya. Generasi muda versus radikalisme. Satu, soal psikologis, ya, krisis identitas, lemahnya kontrol diri, kemudian latar belakang keluarga, pergaulan yang salah, ya, rasa ingin tahu yang tinggi dan senang mencoba hal baru, dan proses berpikir yang keliru, ya. Nah, tiga hal ini harus dipositifkan, jangan dinegatifkan, ya. Harus dipositifkan, jangan dinegatifkan. Oke, ini kemudian penyebaran radikalisme. Penyebaran radikalisme pertama, generasi muda mengalami krisis identitas. Tadi sudah jelas, ya, bahwa ada krisis identitas. Kita selalu ingin tampil di depan, kita tidak ingin dianggap remeh oleh teman-teman, ya. Kita ingin selalu merasa lebih hebat. Itu adalah bagian dari krisis identitas. Belum ada atau kita belum menemukan kita punya jati diri. Siapa kita sebenarnya? Nah, dari krisis identitas ini nanti akan memunculkan yang namanya atau akan mengalami cognitive opening, ya, atau proses mikrobiologis di dalam kita punya diri, ya. Dari krisis identitas kita ini, kita akan sangat open, kita akan sangat terbuka, kita akan sangat membuka kita punya cara berpikir, sehingga akan sangat mudah menerima ide atau gagasan-gagasan baru tanpa ada proses-proses penyaringan, ya. Jadi apapun yang disampaikan, apapun yang disarankan, apapun ideologi, pandangan-pandangan yang diberikan kepada kita, kita langsung telan mentah-mentah, kita langsung terima mentah-mentah, kita langsung praktekkan tanpa melalui proses-proses berpikir, tanpa melalui proses-proses penyaringan di dalam diri kita. Itu yang disebut dengan cognitive opening. Kita membuka kita punya diri, ya. Kita membuka kita punya diri. Sehingga akan gampang, akan sangat mudah dimasuki paham-paham radikal. Nah, ketika kalian sudah dimasuki paham-paham radikal, saya menjamin, saya menggaransi bahwa kalian punya kuliah itu suksesnya tinggal 50%. 50%-nya kalian akan berurusan dengan aparat keamanan. Ya. 50% berhadapan dengan kampus, itu juga kalian akan terseok-seok, akan susah juga menyelesaikan kuliah. Kenapa? Kalian terpapar radikal. Tuh. Nah, dari proses kognitif ini nanti kalian akan sangat mudah, ya, dipengaruhi oleh orang-orang, ya. Akan sangat dimasuki, akan sangat diprovokasi, akan sangat mudah dipengaruhi, akan sangat mudah diprovokasi, ya, oleh orang-orang yang sudah memiliki paham radikal atau orang-orang yang memang punya tujuan untuk melakukan tindakan-tindakan radikalisme yang bertentangan dengan paham-paham atau ideologi-ideologi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dan
Pancasila. Nah, ketika kalian sudah nanti terpapar paham radikalisme, diyakini bahwa kalian itu akan difasilitasi oleh orang-orang yang ingin paham-paham radikalisme ini menyebar, paham-paham radikalisme ini dijalankan. Saya kasih contoh tadi ya, ada banyak generasi-generasi muda ketika sudah masuk terpapar paham radikalisme ini, diiming-imingi, dijanji-janji, difasilitasi, ya, diberikan uang, diberi jaminan hidup, dibayarkan SPP, ya, dibayarkan kos, ada banyak janji-janji yang diberikan, ya, malah keluarga akan ditanggung kebutuhan hidupnya. Hanya dengan satu syarat, kita menjalankan paham radikalisme, kemudian ketika disuruh untuk melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang, melanggar aturan, melanggar hukum, ya, kita jalankan, maka itu mereka anggap itu sudah bagus. Jadi syaratnya sangat mudah. Ketika kalian menerima paham itu, kemudian mau menjalankan paham-paham radikalisme itu, mereka nanti akan mau fasilitasi kalian, apapun itu. Dengan solusi-solusi, dengan strategi-strategi pembenaran, sampai dengan fasilitas-fasilitas pendukung. Ya, ada banyak. Nah, jadi kalian harus berhati-hati, harus berani, kemudian harus bisa menyaring segala macam informasi-informasi, pandangan-pandangan, ataupun paham-paham itu. Ya. Oke. Nah, kalau menurut Greenberg ya, ini salah satu pakar komunikasi. Jadi penyebaran radikalisme itu untuk sekarang ini ya, di zaman sekarang ini paling mudah disebarkan itu melalui media-media sosial. Kenapa? Karena generasi muda kita sekarang ini ya, semua itu di mana-mana paling aktif menggunakan media sosial. Ya, kita semuanya pasti punya yang namanya HP Android. Kita pasti terkoneksi dengan yang namanya fasilitas-fasilitas media sosial yang lain ya. Kita ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ya, ada WhatsApp group, ada Telegram, macam-macam ya. Nah, yang paling mudah menyebarkan itu adalah melalui media sosial. Kenapa? Dengan satu kali menyebarkan informasi itu akan dibaca dan diterima oleh semua orang yang tergabung dalam media itu. Ya. Kalau kita tidak mampu memfilter bahan-bahan bacaan atau paham-paham yang disebarkan melalui media sosial itu, ya, satu, itu nanti akan tertanam di kepala kita. Yang kedua, atau kita menjadi bagian dari ikut menyebarkan. Ya. Kita kan kadang-kadang gagap, ya, atau karena krisis identitas, dan selalu ingin dikatakan juga hebat, kita kadang-kadang belum membaca dengan baik informasi-informasi di media sosial, kita belum saring informasi ini benar atau tidak, apakah informasi ini baik atau tidak, apakah informasi ini berdampak buruk atau tidak, kita tiba-tiba saja langsung share ke banyak orang, kita langsung teruskan ke banyak orang. Ya. Kita bisa bayangkan itu kalau ada 10 orang yang meneruskan, diterima oleh 10 orang kemudian meneruskan lagi. Dalam 1 jam, paham radikal itu bisa tersebar ke beberapa ratus atau ke beberapa ribu orang. Nah, kalau beberapa ratus atau beberapa ribu orang juga ini tidak memfilter, tidak menyaring, tidak membaca dengan baik, ya, kita bisa akan bayangkan ya, kejadiannya seperti apa. Nah, banyak juga pengguna generasi atau pengguna media sosial dari generasi muda juga ini adalah generasi-generasi muda yang
saya katakan kurang beruntung dibanding kalian ya. Kalian ini sudah status mahasiswa, artinya cara berpikir harus lebih baik dari teman-teman kalian yang belum beruntung jadi mahasiswa. Ya. Banyak kita punya teman-teman di luar sana itu yang hanya tamatan SD, tamatan SMP, tamatan SMA, atau tidak kuliah, tidak sekolah, tapi punya media sosial, punya HP Android, terhubung dengan media-media sosial. Mereka itu adalah kelompok orang-orang yang jarang membaca dengan baik dan benar, kemudian menyaring, memfilter, melihat apakah berita ini benar atau tidak, apakah berita ini berbahaya atau tidak. Begitu mereka baca, mereka langsung share, mereka langsung bagi. Nah, kalian sebagai mahasiswa Universitas Tadulako tidak boleh begitu. Jadi ketika ada berita-berita yang masuk ke media sosial kalian, baik itu di WhatsApp, di Facebook, Instagram, di Twitter, dan segala macam, dibaca dulu baik-baik. Apalagi itu kalau dari orang yang tidak kalian kenal, ya, kalian akan kena bahaya. Kenapa? Karena sekarang sudah ada undang-undang IT, ya. Kalau kalian ikut membantu menyebarkan informasi-informasi yang bersifat radikal, paham-paham radikal, terorisme, dan seterusnya, kalian bisa terjerat undang-undang IT, informasi dan teknologi. Kenapa? Karena dianggap ikut menyebarkan. Ya, itu. Jadi itu tolong dicamkan baik-baik. Jadi kalian sebagai generasi muda, silakan menggunakan media sosial dengan baik, dengan bijak. Media sosial itu akan menjadi baik dan benar bagi kita kalau kita gunakan dengan benar. Tapi itu akan menjadi masalah kalau kita gunakan itu dengan tidak baik dan tidak benar. Ya, itu kenapa media sosial menjadi salah satu sasaran yang sering digunakan oleh para orang-orang ini untuk menjaring generasi muda. Cara paling mudah adalah melalui media sosial. Nah, ini ya, penyebaran yang lain, internet. Ada macam-macam modelnya ya yang disampaikan. Bisa melalui gambar, bisa melalui video, ya, bisa melalui simbol-simbol, bisa melalui teks-teks. Ya. Ada banyak hal yang bisa dipakai oleh para orang-orang ini untuk menyebarkan paham-paham radikalisme. Bujukan-bujukan, ya. Makanya kalau di media-media sosial jangan coba-coba kalian taruh di situ nomor telepon, alamat email, ya. Biasanya kan di Facebook itu ada profil ya, profil pengguna. Di situ ada nomor telepon kalian juga karena masih krisis identitas, ya nomor telepon juga ditaruh, nomor WhatsApp ditaruh, alamat email ditaruh. Itu mereka akan ambil, mereka akan hacker, ya, mereka hack, mereka jebol kalian punya media sosial. Sekarang saja WhatsApp juga kan banyak dijebol, ya. Nah, kalau kalian semuanya menyampaikan informasi-informasi identitas diri kalian yang sifatnya privasi atau rahasia itu akan sangat mudah. Itu sebenarnya membantu mereka. Kalian nanti akan dibujuk secara personal. Kalian akan dihubungi via WhatsApp, akan ditelepon, akan di-email, ya. Akan diajak komunikasi dengan baik-baik, dengan segala macam bujuk rayu mereka. Ya. Ada banyak cara, ya, mereka lakukan dengan kata-kata yang baik. Malah mungkin akan sampai dengan kunjungan ke kalian, akan bertemu langsung dengan kalian, ajak ketemu langsung dengan kalian. Ya, jadi ada banyak hal caranya ya, melalui bujuk rayu, simbol-simbol, teks, gambar, video, retorika, format-format interaktif yang tiba-tiba merasa akrab dengan kalian, ya. Apalagi kalau yang menyapa ini kalian punya senior, ya, kalian merasa takut dan seterusnya, diajak ke sana ngobrol segala macam, dilakukan dengan terpaksa. Ada banyak cara, ya. Itu. Nah, kalau ada menemukan hal-hal begitu, silakan kalian melapor
ke pihak kampus. Sampaikan atau kepada senior-senior kamu yang baik atau ke lembaga-lembaga mahasiswa yang baik ya. Kalau ada orang per orang yang mendatangi kalian kemudian mengajak kalian untuk mengikuti gerakan-gerakan atau mengajarkan paham-paham, silakan sampaikan itu ke dosen. Silakan itu sampaikan ke pengelola di kampus. Ya, jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Kenapa? Karena itu untuk kebaikan kalian juga nantinya. Ya, kita tidak berharap kalian terpapar paham-paham seperti itu. Nah, ini ya staircase to terrorism. Ini ada bagaimana kasus-kasus orang kemudian menjadi seorang teroris. Ya. Pertama, mencari solusi atas perlakuan yang dirasa tidak adil. Kita merasa selama ini misalnya kita mengalami tindakan-tindakan tidak adil. Maka solusi yang saya ambil adalah melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Ya. Teror, melakukan teror. Ya. Teror itu menakuti orang, membuat orang tidak aman, membuat orang tidak nyaman. Makanya kenapa selalu tindakan-tindakan terorisme itu selalu dia targetnya adalah orang banyak, ya, bukan satu orang, dua orang. Kenapa? Untuk menimbulkan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Itu tindakan teror. Bom bunuh diri itu kan selalu di tempat umum, ya, penembakan selalu di tempat umum. Itu kenapa? Agar menciptakan orang merasa takut. Tindakan-tindakan terorisme, ya. Jadi ketika ada kita merasa sesuatu yang tidak adil dengan kita, kemudian tidak punya solusi untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin kita berpikir, oh tindakan teror yang paling bagus. Mungkin saja kalian di rumah sebenarnya sudah melakukan tindakan teror ya. Ketika ada hal-hal yang kalian inginkan kemudian tidak bisa dipenuhi oleh orang tua, kalian meneror orang tua. Tidak mau makan, mogok makan, ya, pecahkan piring, ya, pokoknya ngamuk-ngamuk, membuat orang dalam rumah tidak nyaman. Itu sebenarnya sudah tindakan teror skala kecil, ya, yang terjadi dalam keluarga kita. Itu biasanya bisa jadi kalian lakukan. Ketika ada hal-hal yang kalian inginkan tidak dipenuhi, kalian marah, kemudian melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Yang akhirnya orang satu rumah tidak nyaman. Itu sebenarnya sudah melakukan tindakan teror skala kecil, ya, skala rumah. Tuh. Nah, yang kedua, bagaimana agar tindakan teroris ini bisa berjalan dan kita sebagai seorang terorisme membangun kesiapan fisik untuk melakukan penyerangan terhadap musuh. Fisik ini bukan dalam artian kita punya badan saja dikasih kekar ya, kita punya tubuh saja dikasih bagus ya, kuat, sehat, tidak. Tapi sampai dengan peralatan yang akan digunakan. Kita mau gunakan apa ini untuk melakukan tindakan terorisme? Dengan cara-cara apa? Ya. Itu. Membangun kesiapan fisik bukan hanya dalam artian tubuh kita supaya sehat, kuat, bugar, kemudian kalau melawan kita bisa menang, bukan ya. Tapi juga berkaitan dengan peralatan. Alat apa yang akan kita gunakan untuk melakukan tindakan-tindakan teror. Agar orang itu menjadi takut, tidak nyaman, ya, khawatir. Jadi tindakan-tindakan teror itu adalah mau menciptakan tadi itu, ya, ketakutan kepada orang-orang. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi diri dengan mengadopsi nilai-nilai moral kelompoknya. Nah, kalau sudah tergabung ke dalam kelompok-kelompok yang radikal, maka kita nanti akan masuk mengidentifikasi diri, mengadopsi, mulai menjadi bagian dari kelompok itu, mulai menjadi bagian yang menjalankan paham-paham radikal, ya. Nah, yang berikutnya yang sudah lebih berat adalah masuk ke organisasi teroris. Kita punya contoh itu di Poso ya,
yang sampai sekarang tentara, polisi masih mengejar terus teroris-teroris itu. Itu masuk ke organisasi teroris. Bagaimana mereka meneror masyarakat ya, petani, jadi takut masuk ke kebun, jadi takut bertani, jadi takut berkebun, ya. Itu teror yang diciptakan. Kemudian siap dan termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan terorisme. Jadi sudah pada titik puncak bahwa terorisme ini adalah bagian dari keyakinan diri bahwa dengan tindakan-tindakan terorisme maka cita-cita saya bisa tercapai. Ya, itu. Jadi tindakan-tindakan terorisme adalah jalan untuk mencapai keyakinan mereka. Ya. Jadi dari paham-paham radikal yang kita anut, ya, jadi dari paham-paham radikal yang diberikan kepada kita, yang kita anut, yang kita percayai, yang kita yakini, itu nanti akan menjurus ke tindakan-tindakan terorisme, kekerasan. Nah, makanya adik-adik mahasiswa semuanya nanti benar-benar harus hati-hati. Jangan sampai terpengaruh, ya. Tuh. Oke, ini ya beberapa institusi yang berperan penting ya, lembaga pendidikan, keluarga, kemudian ada komunitas. Nah, kenapa di dalam PKKMB ini ada materi ini ya? Sebenarnya ini adalah upaya untuk memperkuat wawasan kebangsaan adik-adik sekalian. Kemudian keluarga ya, ini penting, sangat penting sekali dan ini menjadi utama bagaimana di dalam kehidupan keluarga itu memastikan ya dan mengajarkan pola asuh dengan model cinta kasih dan kasih sayang. Kemudian komunitas ya. Kalian harus mampu memilih tempat-tempat bergaul, teman-teman yang baik, ya kelompok-kelompok yang baik, agar kalian tidak terpapar paham-paham radikalisme yang kemudian akan menjurus ke tindakan-tindakan terorisme. Ya. Oke, ini adalah radikalisasi ya. Adalah bagaimana tindakan-tindakan kita untuk melawan tadi yang namanya radikalisme. Jadi ada yang namanya deradikalisasi. Jadi radikalisme itu lawannya adalah deradikalisasi. Bagaimana yang sudah terpapar dengan paham-paham radikal itu harus kembali diajarkan, dikembalikan dia agar kembali ke kehidupan normal. Ya. Bagaimana mereka harus kembali diajarkan disiplin, bagaimana kembali mereka harus diajarkan hukum, bagaimana psikologinya, agama, sosial budaya, ya, dikembalikan ke situasi normal dia. Jadi generasi-generasi muda yang terpapar radikalisme, pemerintah itu, kemudian juga Universitas Darul Aku itu punya paham yang punya materi, punya kurikulum, ya, punya program yang namanya program deradikalisasi, agar generasi muda itu tidak terpapar paham-paham radikalisme. Ya, jadi radikalisme itu versus ya deradikalisasi. Ya. Jadi kalau kita ambil contoh orang yang terpapar narkoba, ya, itu kan dia selalu ada yang direhabilitasi ya, dimasukkan ke panti rehabilitasi agar dia kembali sehat ya kalau memakai narkoba. Nah, kalau di dalam radikalisme ini dia di deradikalisasi agar kembali ke kehidupan yang normal, paham-paham radikalnya itu dihilangkan kembali, dia kembali dengan kehidupan agamanya yang baik dan benar, kembali ke kehidupan sosial budaya yang baik, ya. Kemudian lebih soft, tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Itu, ya. Oh, waktu saya tidak lama lagi nih. Jadi saya singkat-singkat saja ya. Jadi misalnya kayak di Unpad ya, yang saya sampaikan tadi bahwa kita itu punya yang namanya Pusbang Depsa.
ya. Itu pusat pengembangan deradikalisasi dan penguatan sosioakademik. Jadi UNTAD sudah menyiapkan, UNTAD sudah punya pusat studi ya, pusat pengembangan. Kenapa ini adalah menjadi salah satu filter, salah satu saringan agar mahasiswa di kampus itu tidak terpapar paham radikal. Kenapa itu menjadi penting? Kenapa ya? Karena tadi ya, kita tidak ingin mahasiswa UNTAD itu kemudian menjadi orang-orang yang tidak benar, paham radikalnya tidak sesuai dengan norma-norma dan bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, dan ujung-ujungnya menjadi teroris. Kemudian kuliahnya tidak selesai, orang tuanya menderita, ya, keluarganya juga kacau. Kenapa? Ketika kalian menjadi seorang teroris, maka seluruh keluarga itu pasti akan diawasi terus oleh keamanan, ya, dimanapun kalian berada. Itu. Nah, kemudian yang lain juga untuk menumbuhkan sikap anti radikalisme pada mahasiswa, ya. Jadi nilai-nilai ini menjadi sangat penting, ya, di kalian sebagai nanti mahasiswa baru di Universitas Tadulako. Oke, itu kira-kira materi singkat dari saya dengan waktu yang singkat juga. Saya kembalikan kepada host, ya. Silakan Pak Hendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi bagaimana adik-adik? Sudah ada resumennya tentang materi ini? Ada suara tuh. Kecil Kak, kecil. Kecil Kak. Ada. Kecil Kak, kecil. Tes. Ada suara tuh Kak. Tes. Ada Kak, tapi kurang keras Kak, kurang keras. Ada Kak, tapi kecil. Jadi bagaimana tadi materinya deh? Ada yang bisa dipahami dari yang dijelaskan Pak Sadik? Bagaimana? Mana Pak? Dibuka ke sesi tanya jawab. Halo. Kedengaran suaraku? Kedengaran Kak. Itu dia masih di grup. Jadi yang dua ada materi sesi ke-5 program kreativitas dan inovasi mahasiswa. Jadi akan nanti di share linknya di Ada ya? grup. Jadi kita sudah selesai ya. Iya Pak. Terima kasih atas materi yang telah Bapak sampaikan.
Mungkin ini Pak, tidak ada sesi tanya jawabnya karena berhubung waktu sudah ini Pak, sudah mendekati karena sudah jam 2, sudah mau jam 2, pemateri selanjutnya akan segera hadir di Zoom. Oke, ya. Tidak apa-apa. Terima kasih. Iya. Banyak semuanya. Pak, makasih Pak. Saya pamit live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ambil alih untuk jam 2 nanti untuk sembari akan membawakan materi pada jam 2 nanti